Banyak angin, cuma gua di sini pengen ngasih tahu hasil dari persemaian dari anggur rustok gua gimana akarnya. Oke, kita lihat sedikit. Oke, ini baru aja tadi gua balik dari sini, dari bak persemaian. Ini gua balik, akarnya lihat seperti ini, mantap. Oke, kita ambilin pohonnya seperti apa. Oke, akarnya udah akar-akar baret ini udah kuat. Oke, kita ambilin one by one pohonnya. Kita balik dulu aja biar enak. Kita balik, bantuan sikil dewa. Iya, tetap one by one. Oke. Sedikit akarnya nggak apa-apa, membawaan cuttingnya mungkin sedikit. Kita lihat yang lain. Oke. Oke, susah. Oke, pucuk, mantap. Ini akar semua. Bibit kualitas super. Oke, ini banyak yang mati juga di sini. Kita lihat akarnya. Ini bibit yang sudah siap untuk di grafting ini. Kualitasnya super, akarnya gondrong. Oke, ini mantap. Nih, nanti kita pindahin ke polybag satu-satu. Lumayan dapat bibit kualitas super. Ini kalau dijual mahal kali ini ya. Oke, untuk yang kedua kita akan bongkar. Ini karena ini nggak ada bawahan seperti ini, kita bongkar kayak gini aja. Ya, dimakanin ayam ini. Oke, kita bongkar. Kayak gimana akarnya? Banyak juga, mantap. Oke, nanti kita siapin yang kecil, yang dikit-dikit gini juga nggak apa-apa. Nanti kita pindahin ke polybag. Oke. Oke, mantap akarnya. Ini RM ini jenisnya. Nanti tanah ini kita campur dengan pupuk lagi, pupuk organik lagi. Kohe udah siap ini, kalau batang ke akar-akar coklat seperti ini udah kena kohe itu udah siap. Mantap. Oke, ini panen akarnya mantap. Ini oke, obek. Ini akarnya. Ini yang baru ditancap kemarin, ini masih baru, nggak apa-apa, panen aja. Ini akarnya dikit, menandakan cutting yang bawaan nutrisi cutting yang ada di bawah ini sedikit, dapatnya akar dikit. Kalau bawaannya banyak ya banyak nutrisinya. Oke, kita balik lagi. Ya. Gondrong. Nice. Ini juga sedikit akarnya, nanti kita pindahin ke polybag. Gondrong, kecil-kecil gondrong, kecil cabai rawit. Ini akar siapa nih? Dia numpang akar nih pohon MF. No, ntar ini tanam lagi. Oke, gitu aja pamernya. Untuk mendapatkan hasil yang baik tentu harus mendapatkan bibit yang baik. Nice. Oke, dari hasil kita panen itu kita bisa disimpulkan seperti ini. Dari setiap percabangan itu, bukan dari setiap percabangan, dari setiap batang anggur itu tentunya memiliki nutrisi yang berbeda-beda. Kita bisa lihat kan, ada akar yang bagus, ada yang bagus banget, ada yang sedang, dan ada juga yang tidak numbuh akar, bahkan ada yang mati, nggak tumbuh. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan seperti ini, gitu ya, bahwa setiap nutrisi bawaan dari batang itu berbeda-beda. Yang kebetulan nutrisinya banyak, ya alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillah dia akarnya banyak. Yang nutrisinya setengah, ya akarnya nggak banyak gitu, tapi ada gitu. Dan nutrisinya yang nggak ada, bahkan pohonnya itu mati gitu kan. Kita kaitkan dengan cara kita untuk cutting grafting gitu, dengan keadaan seperti itu. Apabila kita mendapatkan cutting yang
nutrisinya banyak, alhamdulillah dia akan bisa subur tumbuhnya gitu, pertumbuhannya nggak akan terganggu. Tapi apabila kita mendapatkan bibit yang dengan kualitas cutting RS-nya itu dengan nutrisi yang sedikit, tentunya bibit itu akan mengalami yang namanya stuck gitu, pasti itu. Ada yang orang bilang stagnat lah, apa gimana, stres apa gimana. Nah, maka dari itu kalau saya itu, ini bukan menjelekan salah satu pihak masalah cutting grafting itu enggak, tapi ini tuh cuma ini membuktikan bahwasanya setiap cutting dari rustok lokal, baik itu Isabella, RM atau segala macam, itu isinya berbeda-beda. Gimana cara membuktikannya, ya saya membuktikan dengan cara seperti itu gitu. Wah, itu belum berupa graftingan ya, masih cutting saja. Dan itu adalah misi saya untuk menciptakan sebuah barerot lokal yang nantinya akar yang banyak itu akan saya tanam, dan nantinya juga akan digrafting apabila dia sudah tumbuh lagi. Ntar baru saya grafting, yang tentunya saya udah tahu sejarahnya, akarnya banyak pasti pertumbuhannya juga bagus, seperti itu. Banyak metode cara menumbuhkan akar yang baik dan benar di media sosial, di YouTube, di Facebook itu. Kalau saya sih kurang percaya gitu. Kenapa kurang percaya? Mungkin media bisa dibohongi gitu, tapi kalau praktek kerja lapangan itu nggak bisa dibohongi, karena saya udah melakukan eksperimen itu sendiri. Untuk nutrisinya bawaan batangnya banyak, ya akarnya bakal keluar banyak walaupun dia hanya semai air gitu. Tapi yang diperlihatkan kan hanya akar yang banyak saja gitu. Nah, kalau dari video saya juga tuh terlihat ada yang akarnya banyak, ada yang akarnya sedikit. Itulah, ada manipulasi di situ juga. Ada teknik-teknik perdagangan di situ juga. Saya sih nggak menyalahkan orang yang berdagang untuk melakukan teknik seperti itu. Itu salah satu teknik untuk menangkap pembeli atau memamerkan suatu dagangannya agar laku. Itu nggak is okay aja, nggak masalah. Cuma kita sebagai konsumen, kita harus pintar-pintar diri memilah seperti itu. Di sini saya tidak berdagang, di sini saya tidak menawarkan barerot saya, di sini tidak menawarkan bibit saya, is okay aja. Tapi saya pengen pesan untuk kawan-kawan yang berdagang, jujurlah, dan jangan sampai orang itu kecewa. Kita harus tanggung jawab ya, itu biar berkah hasilnya. Siapapun orangnya, siapapun dimanapun tempatnya, apapun misinya, semoga semuanya itu diberkahi sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin menanam langsung berupa lokalan, nggak apa-apa. Mau beli bibitnya juga yang nggak ribet juga nggak apa-apa. Yang penting tahu dasarnya, tahu ilmunya, biar kita nggak salah pilih tempat. Tentunya saya ingin menjadikan Indonesia ini sentral anggur yang baik, yang bagus, yang terkenal gitu ya, yang maju gitu. Itu misi saya di sini. Bukan nggak mungkin juga, misalkan kita punya bibit yang stuck terus dia sampai tinggi dewasa, bisa juga, tapi dengan cara yang baik dan benar, nggak asal-asalan gitu ya. Nah, misalkan kita mendapatkan bibit yang stuck, ya kita jangan terlalu over dalam menyiram, tetap 3 hari sekali. Nah, apa yang kita kasih, jangan dikasih pupuk dulu gitu, percuma. Masa stuck adalah masa dimana tumbuhan itu habitasi, kalau orang-orang bilang tuh, untuk pengenalan habitat. Kaget, sebenarnya tidak. Yang terjadi di lapangan tuh seperti ini. Ketika daun yang sedikit dan akar yang sedikit, dia dituntut untuk tumbuh. Dimana daun yang sedikit itu melakukan fotosintesis sedikit juga, dia akan kembali mengumpulkan cadangan makanan di dalam batang. Yang tumbuh itu bukan si daun tunas baru, tapi perakaran dulu yang diincar sama si pohon itu. Setelah akarnya banyak, baru dia akan meneruskan menumbuhkan daun. Kalau pohon anggur tuh seperti itu. Gimana? Terus kita kasih nutrisi apa? Jangan dipupuk sama sekali. Kalau emang mau dipupuk, itu bukan pupuk yang kayak NPK gitu, bukan. Tapi pupuk berbentuk hormon seperti auksin, seperti gibberellin. Itu adalah pupuk-pupuk untuk memacu pertumbuhan akar. Terus untuk penyiramannya bagusnya pakai apa ya? Kalau misalkan penyiraman, saya lebih merekomendasikan dengan air AC gitu ya. Kalau misalkan air AC itu dia partikelnya lebih kecil daripada air biasa, jadi mudah sekali terserap oleh tumbuhan. Penyiramannya kapan? Cukup 3 hari sekali, jangan sering-sering. Yang ada, kalau kita terlalu banyak menyiram, terlalu sering menyiram gitu,
ya. Yang ada bukannya tumbuh, yang ada busuk akar. Itulah yang kita hindari. Kadang kan orang stres, wah pohon stuck gimana nih. Tetap perlakuannya sama, 3 hari sekali, pemupukan pun seminggu sekali. Kita boleh pakai jakaba, ada di video saya, boleh pakai hormon apa GA3, ada juga dosisnya tetap 0,1 untuk 2 liter air atau 1,5 liter air, itu oke-oke aja. Terus gimana? Nah kalau begini kan kita bisa simpulkan juga kan dari video-video yang perakaran tadi, cutting yang baik akan menghasilkan pohon yang baik juga gitu. Jadi alangkah bagusnya untuk kalian para pecinta tanaman, kan nggak mungkin juga ya untuk orang-orang yang kalangan atas yang punya uang banyak, oke, dia bisa membeli bibit dengan kualitas yang terbaik. Tapi untuk saya, untuk orang-orang dengan ekonomi rendah, tentunya juga pengen punya pohon yang bagus gitu kan. Gimana caranya? Ya gampang, kita beli lokalan dulu, cutting lokalan dulu, kita semai dulu itu semua. Nah dari situ ntar kita bisa memilih mana bibit dengan kualitas yang baik dan tinggukan. Itu masih bentuk bibit lokalan ya, kita tanam dulu lokalannya, itu kita semai, ntar kita pilih, baru kita pindahkan ke grounding gitu kan, ke grounding, biarkan dia tumbuh dulu. Nah kalau udah biarkan tumbuh, udah bagus sekitar 1 meter, kita esel break, kita potes pucuknya sebanyak 5 kali pemotesan gitu ya. Itu untuk berapa minggunya terserah, mau sebulan kayak mau 2 bulan terserah. Setelah itu baru kita grafting. Nah itu adalah cara membuat bibit dengan kualitas yang terbaik untuk para pecinta tanaman gitu ya. Di sini saya ingin membantu orang-orang dengan ekonomi yang rendah, dengan masih emosi pengen punya banyak pohon anggur dengan kualitas yang bagus. Begitulah memang caranya. Daripada kita membuang uang berjuta-juta, tahu sendiri kan harga bibit anggur sampai berjuta-juta, bahkan drop sampai 1 juta, drop sampai 1 juta, Giant Grande sampai 1 juta, dan yang minimal aja paling 150, itu udah yang paling murah menurut saya. Oke lanjut. Oke, misalkan ada pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan cutting yang bagus untuk ditanam gitu, cutting rootstock gitu ya, untuk ditanam, gimana sih caranya gitu. Oke, kita melihat video-video yang ada di luar negeri, bagaimana caranya, saya bisa simpulkan seperti ini. Oke, kita nanam dulu nih semua lokalan. Misalkan kita membutuhkan cutting dengan kualitas yang bagus, kita tanam dulu semua lokalan, kita biarkan dia tumbuh subur. Banyak percabangannya, semakin percabangannya banyak, semakin bagus, semakin banyak juga cutting yang akan kita peroleh gitu ya. Nah caranya gimana? Setelah dia udah tumbuh, udah banyak percabangannya, udah banyak daunnya, perakarannya sudah bagus, kita akan melakukan yang namanya esel break di situ. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengumpulkan cadangan makanan yang ada di batang, supaya nanti digunakan kita untuk menumbuhkan akar kembali gitu. Kebanyakan kan yang terjadi di lapangan seperti ini. Namanya kalau di dunia pengangguran tuh hunting gitu. Maksudnya hunting seperti kita berburu cutting yang cutting lokal yang ada di perumahan-perumahan yang orang nggak tahu itu ada anggur impor. Kita kan berburu seperti itu. Mereka nggak tahu anatomi pertumbuhannya itu seperti apa. Nah kalau misalkan kita dapat misalkan gitu, wah itu ada anggur Isabella buahnya asam-asam, apa RM, wah itu buahnya asam-asam, buahnya banyak gitu. Nah kita bisa lihat kalau misalkan dia lagi berbuah, di mana kondisi cuttingnya itu sedang habis gitu, sedang digunakan untuk mengisi buah. Jadi cuttingnya itu bisa dibilang itu cutting dengan kualitas yang buruk gitu. Kalau misalkan dalam keadaan berbuah, karena nutrisi di dalam batang mengalir ke buah semua gitu. Nah kita bisa mendapatkan cutting yang bagus dengan cara gimana gitu kan. Misalkan pohonnya itu nggak berbuah, terus vegetatifnya itu dihentikan gitu. Kita tanam nih, kita tanam lokalan. Emang kita untuk tanam khusus untuk dibuat cutting lokalan. Kita tanam yang banyak lokalan, biarkan dia tinggi, banyakin percabangannya. Nah kalau misalkan itu udah semua, kita yang ada yang namanya esel break. Itu esel break yang penting tuh, esel break dulu nih. Semua misalkan daunnya udah banyak, kita hentikan semua pucuk itu selama 2 bulan 3 bulan. Nah setelah itu semua sudah terjadi, sudah beres itu, kita juga melakukan pemupukan tentunya ya, NPK untuk pertumbuhan seperti itu. Kalau misalkan pengen batangnya lebih bagus, kita memupuk itu pakai terakhiran itu pakai KNO3 gitu. Jadi unsur K dan N nya itu untuk pertumbuhan akar dan pertumbuhan ininya bagus gitu kan. Oke, kalau itu semua udah terjadi, kita ice break, baru kita potong, baru kita bisa mendapatkan cutting yang bagus.
dengan kita udah tahu nih sejarahnya nih, dulunya udah kita apain aja, kita Esselberry, kita kasih pupuk, nah kita tahu sejarahnya. Nah kalau di luar negeri sana sampai 5 kali pemotesan dia. Kalau di luar negeri membuat rootstock mah dia pakai mesin, dipotongin atasnya doang begitu, seret. Nah untuk minggu depan lagi dipotongin, seret, sampai 5 kali pemotesan baru bisa mendapatkan cutting dengan kualitas super gitu. Cutting ya, belum berupa Barero tapi masih cutting. Nah kita kan udah tahu tuh cutting banyak, nah itu kita jadikan cutting grafting gitu, cutting grafting atau kita langsung semai aja, itu bisa dicoba deh kalau kayak begitu. Itu kita udah tahu sejarahnya, tentunya nutrisi di dalam cutting itu udah banyak nih. Kalau udah banyak kayak begitu tinggal tanam aja, dan saya jamin itu pertumbuhannya nggak ada yang namanya stuck gitu. Yang jelas nutrisinya sudah banyak terkumpul di dalam batang, dan nutrisi itulah yang nantinya akan menjadi tunas baru dan akar yang bagus. Kalau orang-orang kan bikin bibit kan nggak tahu sejarahnya, ini cutting kayak gimana, ini gimana, jadi random ketemunya, jadi nggak tentu ketemunya tuh, ada yang bagus ada yang enggak, ada yang bagus ada yang enggak gitu. Nah kalau misalkan kita dengan skala pabrikan untuk membuat bibit dengan kualitas yang baik dan benar, kita juga harus ada lahan untuk khusus rootstock gitu, khusus untuk menanam jenis rootstock gitu. Tanam jenis rootstock yang banyak, lakukan Esselberry kayak begitu, yang seperti yang saya omongin tadi, baru kita bisa mendapatkan bibit dengan kualitas yang bagus dan dijual dengan harga yang pantas tentunya. 125 itu bukan atau 150 itu bukan duit yang sedikit ya, kalau untuk saya itu duit yang banyak. Tapi kalau kita beli gitu terus pohonnya mati, apa pohonnya kita nggak bisa, kalau orang bilang itu mah ibu aja yang nggak bisa ngerawat, itu mah om aja yang nggak bisa ngerawat, enggak, itu karena kita nggak ngasih edukasi. Coba kalau kita ngasih edukasi, kita kasih penjelasan gitu. Kalau saya ngejelasin itu dari dasar, dari nol, bener-bener dari nol, bagaimana cara membuat bibit yang bagus juga itu gimana, saya tahu caranya, dan semua udah saya utarakan di sini. Dari nol, dari pemupukan, dari pembuahan. Yang saya belum kuasai itu cuma penyakit. Kalau penyakit emang susah-susah gampang. Saya belum masuk ke tahap itulah, belum masuk ke tahap untuk memperdalam ya, penyakit-penyakit dalam tanaman anggur. Tapi kalau untuk teknik pembuahan, teknik pemupukan, sama anatomi tumbuhan, insya Allah saya mau selesai. Oke, kita lanjut, kita panen lagi barerotnya. Ini hasilnya akarnya seperti ini, gondrong. Inilah bibit yang baik. Kalau pengen dapat pohon yang baik, tentunya dari bawahnya sudah baik, dari awal sudah baik seperti ini. Nice, lanjutkan kawan-kawan. Terserah mau siapa yang kalian tiru, mau kiblatnya mau ditentukan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Tangerang Rep mengucapkan salam pengangguran.